Untuk diketahui sekarang ini di tempat saya di NTT ya, khususnya di Sumba, ada beberapa masyarakat pasien-pasien yang gejala stroke ya, dan mereka itu dengan mendengar berita Dr. Terawan dipecat, malah mereka semakin parah. Masyarakat di daerah menjadi marah gitu ya, lebih baik bubar aja ID kalau ID itu tidak bisa mengayomi anggotanya untuk bisa berinovasi, menciptakan karya-karya baik untuk kebaikan di dunia kesehatan. Tapi ketika idealisme dari ID itu tidak dijaga, saya pikir ID tidak ada manfaatnya dan tidak ada dampak baik buat masyarakat. Bu Ratu, Pak Yaya, persiapan Pak Haruna. Baik, terima kasih pimpinan dan juga ID bersama para pakar yang hadir. Singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan pada kesempatan ini. Terkait polemik yang terjadi kemarin ya, akhirnya kita bisa bertemu hari ini ya. Kalaupun hari ini ada pertemuan hari ini, tentu ada usulan dari masyarakat, usulan dari kami DPR juga ya terhadap komisi, karena memang melekat fungsi daripada DPR yaitu 3 fungsi dan salah satu fungsi pengawasan ya terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Nah, berbicara terkait dengan ID ya, hari ini kita bicara tentang tupoksi daripada ID. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa ID adalah organisasi profesi, asosiasi profesi. Tentu asosiasi profesi itu harus berdampak pada anggotanya. Jika anggotanya bermasalah, harus ada advokasi yang dilakukan. Dan siapapun yang masuk di dalam organisasi harus mendapatkan manfaat. Ya, yang pertama. Yang kedua terkait dengan dokter, ya dokter memang ini kan asosiasi profesi dokter, tapi di sisi lain dokter terikat dengan sumpah dokternya. Ya, nah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bahwa yang pertama ini ID menjadi organisasi yang luar biasa. Kenapa? Asosiasi yang lain itu banyak tandingannya, tapi ID cuma satu-satunya. Nah, tentu ini kalau dipertahankan, idealisme daripada ID, saya pikir tetap terjaga marwah ya daripada ID itu sendiri. Tapi ketika idealisme dari ID itu tidak dijaga, saya pikir ID tidak ada manfaatnya dan tidak ada dampak baik buat masyarakat. Ini yang pertama. Karena apa? Melihat dari tujuan dari didirikan ID ini ada 4 poin yang cukup luar biasa bagi saya ya. Nah, baik itu terkait kesehatan masyarakat, ilmu pengetahuan teknologi, profesi anggota, kesejahteraan anggota, ini menjadi tujuan. Jadi dibentuklah ID. Nah, yang menjadi pertanyaan saya hari ini, saya tidak bicara terkait pemecatan dari Dr. Terawan sebagai anggota ID. Saya mau bertanya, sejauh mana advokasi yang dilakukan oleh ID ya terhadap anggotanya ya? Sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh ID terhadap anggotanya, mungkin bisa disampaikan ya, terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan oleh ID selama ini untuk mendorong bagaimana inovasi anak-anak bangsa yang untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dari inovasi di bidang kedokteran. Karena begini ya, untuk mendapatkan surat izin praktek aja, anggota itu saya memang bukan basically di dokter ya, saya engineer ya, tapi saya coba cek ya, ternyata untuk mendapatkan surat izin itu kurang lebih 7.200.000 ya, 7.100.000. Jadi cuman kurang lebih 300 itu yang masuk ke KKI dan yang lainnya masuk ke ID. Jadi kalau saja sekitar 175 dokter membayar rata-rata sekitar 6 juta, maka kurang lebih ada 1 triliun lebih penghasilan daripada ID dalam 5 tahun ya. Nah, ini pertanyaan saya, apa yang didapat oleh anggota ya selama menjadi anggota daripada kepengurusan ID? Ya, terus kira-kira keuangan yang begitu besar siapa yang mengaudit, siapa yang mengawasi ID ya? Ini yang ingin saya dapat penjelasan daripada ID ya. Lanjut, mungkin itu terkait dengan tupoksi dan semua yang sudah dilakukan ID ya. Ini saya pengen dapat penjelasan. Berikutnya terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini ya, pemecatan Dr. Terawan ya, kami sebagai DPR kebetulan saya waktu itu berada di dapil ya. Masyarakat bertanya, bahkan ada yang mengusulkan bubar aja ID. Kenapa ada ID? Kalau semua harus ada hal yang baik untuk masyarakat, ini kok harus dilarang-larang seperti itu ya, harus dibatasi gitu. Karena begini Pak ya, saya punya masyarakat beberapa waktu yang lalu itu baru di DSA ya. Beliau datang jauh-jauh dari Sumba, saya kaget beliau ada di sini. Saya tanya, loh kenapa bisa sampai sini? Iya, saya mau perawatan. Mau perawatan apa? Saya mau tindakan DSA. Loh, kok tahu DSA? Saya bilang, pikiran saya tuh hanya orang di kota yang tahu, orang di kampung nggak tahu. Ternyata kita lihat di ini YouTube kok, kita baca berita, kita dapat informasi. Jadi saya mau mendapatkan tindakan DSA. Jadi saya pikir ya, ini
sangat baik untuk masyarakat ya. Ini untuk kemanusiaan gitu ya. Nah, ini akhirnya masyarakat di daerah menjadi marah gitu ya. Lebih baik bubar aja ID kalau ID itu tidak bisa mengayomi anggotanya untuk bisa berinovasi, menciptakan karya-karya baik untuk kebaikan di dunia kesehatan ya. Ini terkait dengan pemecatan ID. Pemecatan dokter terawan ya, dan kondisi yang ada ya, banyak bermunculan pikiran bahwa orang takut berinovasi, malas berinovasi ya. Ya saya pun setiap kali rapat-rapat kita selalu mendorong bagaimana cinta produk dalam negeri ya. Bahkan baju yang saya pakai pun tenun, saya selalu konsisten. Nah ini kita punya komitmen untuk mendorong bagaimana cinta produk dalam negeri. Sekarang ada anak Indonesia berinovasi, ini kok sepertinya dihalang-halangi, bukan dibina ya, untuk diayomi sehingga temuan ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan bangsa kita ya. Tapi ini menjadi seolah-olah ini dihalang-halangi. Ini yang terjadi. Berikutnya, untuk diketahui sekarang ini di tempat saya di NTT ya, khususnya di Sumba, ada beberapa masyarakat pasien-pasien yang gejala stroke ya, dan mereka itu dengan mendengar berita dokter terawan dipecat, malah mereka semakin parah ya. Salah satu pendeta datang ke tempat saya ya, ketika dia dengar dia bilang, aduh mama saya gimana ya, bisa nggak saya saya ini kalau saya ke RSPR saya bisa dirawat nggak? Dia langsung merasa ketakutan karena kondisi pemecatan. Nah ini terjadi di masyarakat. Nah sebagai DPR tentu kami harus menyuarakan keadaan ini gitu ya, dan ini mungkin menjadi catatan penting bagi ID untuk berpikir mencari solusinya ya, mencari jalan tengahnya seperti apa yang bijaksana ya terkait persoalan yang ada. Dan terakhir ya saya dari fraksi Partai Nasdem ya tadi sepakat dengan Kakak Irma Suryani bahwa kami mendukung untuk revisi RUU Praktek Kedokteran ya, untuk menata lebih baik lagi ke depan sehingga benar-benar masyarakat merasakan ya bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Ini mungkin catatan penting dari saya. Sekian dan terima kasih.